Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dr. Abdul Qadir Muslim SPD MPD. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Supervisi Pendidikan yang saat ini akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan supervisi akademik. Dengan anggota kelompok 4 sendiri. Yang pertama ada Diki Maulana Syaftiansyah, yang kedua Nurul Fauzia Rahayu, yang ketiga Putri Intan Aini Ruswandi, kemudian Riani Desti Safitri Hairi, dan yang keempat Zahid Albar-Rauf. Selanjutnya, pokok pembahasan pada presentasi kami kali ini yaitu yang pertama mengenai konsep perencanaan supervisi akademik, kemudian yang kedua, manfaat perencanaan supervisi akademik. Yang ketiga, prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik. Yang keempat, langkah-langkah perencanaan supervisi akademik. Dan yang kelima, contoh perencanaan supervisi akademik. Untuk materi supervisi akademik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Supervisi akademik adalah supervisi yang memusatkan perhatian secara penuh terhadap bidang akademik. Dengan kata lain, yang menjadi garapannya adalah proses pembelajaran dan segala hal yang bersangkut paut dengannya secara langsung. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut menurut Burhanuddin tahun 2005. Yang pertama, supervisi hendaknya dilaksanakan dengan persiapan dan perencanaan yang sistematis. Yang kedua, supervisi hendaknya dilaksanakan dengan memberitahu terlebih dahulu kepada orang-orang yang bersangkutan dengan supervisi. Yang ketiga, supervisi hendaknya dilakukan dengan beberapa teknik dan metode untuk menghasilkan hasil yang komprehensif. Yang keempat, perlu dipersiapkan instrumen yang diperlukan dalam supervisi seperti belangko-belangko. Dan yang kelima, hendaknya dilakukan pelaporan pada pihak-pihak terkait setelah selesai supervisi dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu pematerian kedua mengenai manfaat perencanaan supervisi akademik yang akan disampaikan oleh Zahid Albar-Rauf. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat perencanaan supervisi akademik. Manfaat perencanaan program supervisi akademik ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan akademik untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah tentang program supervisi akademik dan penjamin penghematan serta keefektivitasan penggunaan sumber daya sekolah, tenaga, waktu, dan biaya. Lalu ada 3 bagian dari manfaat perencanaan program supervisi akademik, yaitu ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kepalaan akademik. Yang kedua ada untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah tentang program supervisi akademik. Dan yang terakhir ada penjamin penghematan serta keefektivitasan penggunaan sumber daya sekolah, yang dimana ada tenaga, waktu, dan juga biaya. Selanjutnya saya akan serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Zahid Albar-Rauf. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Riani Desti Safitri Hairi, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi akademik. Yang pertama ada praktis. Praktis di sini artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua sistematis, yaitu dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Kemudian ketiga ada objektif. Objektif di sini artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. Kemudian keempat ada realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Kelima, antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Kemudian keenam ada konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Ketujuh ada kooperatif, artinya kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian kedelapan kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asih dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Kesembilan demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendemonisasi
pelaksanaan supervisi akademik. Yang ke-10 ada aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif dalam berpartisipasi. Dan artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang dan sinambungan. Artinya di sini yaitu supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas akademik. Kemudian ke-13 terpadu artinya menyatu dengan program pendidikan, dan ke-14 komprehensif artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik di atas. Begitu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riani Desi Safitri Hairi yang telah menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah perencanaan supervisi akademik yang akan disampaikan oleh Diki Maulana Septiansyah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator untuk waktu dan tempatnya. Untuk tema keempat ini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah perencanaan supervisi akademik. Di sini langkah-langkah supervisi akademik ada 5 poin. Yang pertama ada mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua ada mengelola data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Dan yang ketiga ada mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat ada menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir yang kelima ada menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Mungkin itu terkait langkah-langkah perencanaan supervisi akademik. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diki Maulana Septiansyah yang telah menyampaikan materi mengenai langkah-langkah perencanaan supervisi akademik. Oke, teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya mengenai materi perencanaan supervisi akademik. Gak afdol kalau misalnya kita sudah mempelajari sesuatu, tapi kita nggak tahu nih contoh dari penerapan materi yang tadi telah kita jelaskan. Oleh karena itu, untuk materi selanjutnya yaitu materi mengenai contoh perencanaan supervisi akademik yang akan disampaikan oleh Putri Intan Ainiyah Ruswandi. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh rekan kelompok saya mengenai konsep dari perencanaan supervisi akademik sendiri, lalu juga manfaat dari supervisi akademik, lalu juga prinsip supervisi akademik, dan yang terakhir itu langkah-langkah perencanaan supervisi akademik. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai contoh dari perencanaan supervisi akademik. Di sini ada rencana program supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, supervisi akademik ini dilakukan agar kita mengetahui bagaimana kondisi nyata kinerja guru dalam proses pembelajaran. Lalu apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita rencanakan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu apa sasaran dari supervisi akademik yang akan kita lakukan. Di sini contohnya sasarannya itu adalah guru SMK Negeri 1 Suli. Lalu yang kedua itu ruang lingkupnya. Yang ketiga, tujuan dari supervisi akademik yang akan kita lakukan. Lalu yang keempat, indikator keberhasilan atas supervisi akademik yang akan kita lakukan itu apa saja. Misalnya di sini indikator keberhasilannya itu yang pertama, guru mampu merencanakan pembelajaran. Lalu yang kedua, guru mampu melaksanakan pembelajaran, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, kita juga harus menentukan, merencanakan strategi atau metode kerja atau teknik supervisi seperti apa yang akan kita lakukan. Lalu juga skenario kegiatan seperti apa. Contohnya di sini ada 3 tahap dalam skenario kegiatan. Misalnya yang pertama itu ada tahap pertemuan awal, lalu yang kedua ada tahap observasi pembelajaran, dan yang ketiga ada post observasi. Lalu selanjutnya tentu saja kita harus mempersiapkan penilaian dan instrumen dari pelaksanaan supervisi akademik yang akan kita lakukan. Lalu rencana tindak lanjut atas supervisi yang sudah kita lakukan nanti.
Dan yang terakhir itu merencanakan waktu pelaksanaan. Nah, kita mau melaksanakan supervisi itu kapan? Nah, di sini contohnya misalnya akan ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama itu perencanaan, misalnya waktunya itu akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni. Lalu tahap yang kedua itu pelaksanaan supervisinya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September. Dan tahap yang ketiga yaitu tindak lanjut dari hasil supervisi akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Lalu selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa yang harus kita persiapkan itu salah satunya adalah penilaian dan instrumen penilaian. Nah, selanjutnya di sini ada contoh program supervisi dari SMP Negeri 1 Subang. Jadi sebelum melaksanakan supervisi akademik, kita membuat dulu nih program perencanaan supervisi seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, ini contohnya dari SMP Negeri 1 Subang tahun pelajaran 2020-2021. Di sini kata pengantar dulu kita jelaskan mengenai supervisi, mengapa supervisi akademik perlu dilakukan, lalu juga ada pendahuluan, definisi dari supervisi akademik sendiri, lalu jenis-jenis supervisi, lalu juga pelaksanaan supervisi pembelajaran seperti apa, penggunaan guru model, dan di sini ada contoh dari instrumen penilaian dalam pelaksanaan supervisi akademik. Ini misalnya yang pertama ada rencana program supervisi semester 1 tahap pelajaran. Ini contoh dari jadwal supervisi kunjungan kelas. Di sini misalnya kita isi, misalnya gurunya siapa, namanya, terus mata pelajarannya apa, kelas berapa, tanggal pelaksanaannya mau kapan nih, terus nama supervisornya itu siapa. Ini untuk semester 1 tahap awal, terus juga ada tahap kedua. Untuk semester 2 juga sama, formatnya juga masih sama, ada tahap ke-1 dan juga tahap kedua. Lalu selanjutnya di sini ada instrumen supervisi dan rubrik instrumen supervisi. Nah, yang pertama itu ada supervisi dalam administrasi guru. Untuk formatnya bisa dilihat, di sini ada nama sekolah, kita tentukan misalnya nama sekolahnya apa, terus juga nama guru yang akan kita supervisi itu siapa, kelas berapa, dan mengajar mata pelajaran apa. Ini contohnya misalnya dalam penilaian supervisi administrasi guru, misalnya faktor pengamatannya itu ada kalender pendidikan. Nah, ini keterangannya di sini ada skornya. Skornya misalnya ada dari 1 sampai 4. Ini juga ada yang tidak ada. Kalau misalnya ternyata kalender pendidikan ini mereka tidak buat gitu. Nah, di sini ada rubrik penilaiannya. Jadi kan tadi ada ya di sini bahwa skornya itu ada dari 1 sampai 4. Nah, skor 1 itu sebenarnya kriterianya seperti apa? Nah, kita harus buat nih dalam perencanaan supervisi akademik, kita harus buat rubrik supervisi biar kita ada patokan penilaiannya itu akan seperti apa. Misalnya di sini skor 1 itu diberikan jika kalender pendidikan itu tersedia namun dokumen bukan milik sendiri. Lalu juga kalau misalnya ternyata kalender pendidikannya itu ada, tetapi ternyata programnya tidak lengkap, maka kita beri skor 2, seperti itu. Ini contoh rubriknya dari setiap soal, sudah jelas. Lalu selanjutnya di sini juga ada supervisi administrasi RPP. Sama ini formatnya, nama sekolah, terus juga nama guru yang akan kita supervisi, kelas berapa, dan mengajar mata pelajaran apa. Fokus pengamatannya, di sini udah ada contohnya, misalnya ada kompetensi inti, indikator pencapaian kompetensi dalam RPP, apakah sudah ada atau tidak. Untuk skor penilaiannya juga sama, poinnya dari 1 sampai 4. Lalu juga untuk rubriknya, di sini juga sudah jelas, untuk skor 1, misalnya dapat skor 1 itu, kriterianya seperti apa? Mendapatkan skor 4 itu kriterianya seperti apa? Di sini kita harus menentukan sebelum melaksanakan supervisi akademik. Sini bisa dilihat sudah lengkap dari setiap pertanyaan, kriteria penilaiannya itu seperti apa. Lalu selanjutnya di sini ada supervisi administrasi dalam proses pembelajaran. Tadi dalam pembuatan RPP sudah, sekarang dalam proses pembelajarannya. Sini contohnya instrumennya bisa dilihat juga. Untuk skornya masih sama, ada skor 1 sampai 4. Ini ada fokus pengamatannya, juga ada contohnya, misalnya dalam kegiatan pendahuluan, misalnya nomor 1, guru melakukan apresiasi dan juga motivasi kepada siswanya.
Lalu dalam kegiatan inti, guru menguasai materi yang diajarkan. Ini ada contohnya. Rubriknya juga tentu harus ada sebagai patokan untuk pemberian skor, kriterianya seperti apa. Kita lanjut terus ke bawah. Ini ya, jadi lengkap pokoknya dari setiap penilaian yang akan kita lakukan itu harus dibuat rubriknya. Oke, tadi dalam pembelajaran udah, sekarang dalam supervisi penilaian. Formatnya masih sama dengan nama sekolah, nama guru yang kita supervisi, lalu juga kelas, mata pelajarannya. Di sini ada supervisi penilaiannya, bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya. Oleh kita dinilai di supervisi. Untuk rubriknya juga sama, ini sudah jelas dari setiap poin fokus pengamatan, sudah ada skornya, kriterianya seperti apa. Oke, tadi udah contoh dari setiap instrumen penilaian dan juga apa saja yang harus kita persiapkan, contohnya seperti apa dari perencanaan supervisi akademik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Putri Intan yang telah menyampaikan mengenai contoh dari perencanaan supervisi akademik. Mungkin sekian pemaparan dari kami dari kelompok 4 mata kuliah supervisi pendidikan. Mohon maaf bila masih ada yang salah dan kurang tepat dalam penyampaiannya. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi, dipersilahkan di kolom komentar. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.